Saudara, puji-pujian di saat saudara mengalami tekanan dan aniaya, saudara sedang terkurung. Alkitab menuliskan dalam 2 Tawarikh pasal 20 tentang waktu umat Tuhan dikepung oleh bangsa Amon dan Moab. Tahukah saudara, orang-orang yang dikepung tidak bisa keluar, tidak ada pengharapan, kematian akan melanda mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berpuasa, berdoa, oh sudah. Tapi satu tindakan puji-pujian. Mereka bangkit, mereka meniup sangkakala, mereka bersorak-sorai memuji Allah. Puji-pujian dengan sukacita di tengah keadaan duka cita. Puji-pujian bersorak-sorai di tengah keadaan tertekan. Puji-pujian mengagungkan Allah di tengah keadaan yang mencekam. Waktu ini dilakukan, dikatakan Allah bertindak. Musuh saling baku hantam, musuh saling membunuh, dan mereka mengalami kemenangan. Puji-pujian membawa kemenangan. Seringkali doa kita minta Tuhan menolong. Jujur kita banyak doa. Tutup mata, buka tangan, saudara berkata, Tuhan bimbinglah, minta. Tuhan penuhilah keinginanku, minta. Tuhan selamatkan anak-anakku, saudara minta. Tuhan beri rezeki hari ini, saudara minta. Tuhan tolonglah aku, masalahku. Tolonglah, sembuhkanlah keluargaku, minta. Doa saudara memang, seringkali saudara doa secara profetik, tapi banyak doa kita. Dari pagi buka mata sampai tutup mata, Tuhan berkatilah aku, minta. Tuhan sepanjang hari tuntunlah aku, saudara minta. Tapi puji-pujian, saudara tidak sedang meminta, tapi saudara sedang mengangkat dia. Keperkasaan Allah akan turun. Waktu engkau menyanyikan nyanyian sesuai firman Allah, nyanyian kemenangan, nyanyian pengagungan, nyanyian tentang keperkasaan Allah, maka di tengah himpitan, di tengah persoalan yang berat, dia turun tangan. Perhatikan kisah 2 Tawarikh pasal 20, mereka bisa menjarah di lembah pujian. Mereka menjarah, musuh dikalahkan, kemenangan diberikan karena mereka memuji Allah. Tahukah saudara sebuah rahasia? Puji-pujian bukan hanya sebagai korban, tapi puji-pujian adalah perayaan kemenangan. Puji-pujian adalah ungkapan kemenangan yang saudara peroleh lebih awal daripada sebelum saudara berperang. Karena Allah yang berperang ganti saudara. Jangan berhenti memuji Tuhan. Di setiap keadaan, pujilah Dia di tempat kudusnya. Saya ingat pada waktu seseorang dalam keadaan terkurung. Tubuhnya terkurung. Situasinya mengurung, kiri kanan tembok, Paulus, Silas di penjara Roma di paling dalam. Tidak ada cara lain, dipasung, dijeruji, penjaga berjaga-jaga. Tapi di tengah malam, mereka tidak lagi berdoa secara akal, tapi roh mereka bangkit. Mereka memuji dengan roh mereka memuji dengan bahasa mereka. Dan di tengah pujian, Tuhan bertindak. Gempa bumi dikirim. Tahukah saudara, Allah berbicara kepada kita melalui situasi, melalui goncangan. Allah sanggup menjawab segala pergumulan saudara. Dan gempa bumi dikirim, penjara terbuka, jeruji-jeruji terlepas. Paulus dan Silas dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Kepala penjara ketakutan. Semua orang takut, tapi mereka dilepaskan karena kuasa dari puji-pujian di tengah malam. Hari ini, saya percaya di tengah kegelapan malam sekalipun, kalau Anda mau memuji Tuhan, firman-Nya berkata, Allah hadir, mujizat itu nyata. Kita terus bersamakan dalam This is Your Time. Saudara sekalian, iblis tahu dan iblis ingin mencobai saudara untuk tidak mampu berdoa dan memuji Tuhan. Kalau badai dikirimkan berupa ujian, cobaan, ataupun memang keadaan yang berat, jangan posisikan diri kita setara dengan iblis. Iblis dan semua sengat dan kuasanya sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu oleh kuasa kebangkitan Kristus. Tapi iblis akan berusaha untuk menggocok saudara, untuk menggoyangkan iman saudara. Tapi kalau kita punya perkataan firman, kalau kita bisa memuji Allah dengan iman, saya tahu waktu saudara memuji Tuhan, Allah bersemayam, Allah hadir.
Dan waktu Allah hadir, tingkatkan pujian itu menjadi kata-kata dan ungkapan sikap penyembahan. Nyanyian-nyanyian saudara berubah karena dalam hadirat Allah, iblis tidak punya tempat. Iblis tidak mampu menyentuh orang-orang yang ada dalam hadirat Allah. Iblis tidak akan bisa memojokkan, tidak akan bisa menyerang saudara waktu saudara dilingkupi oleh hadirat Allah. Dalam hadirat Allah ada kuasa yang menyelimuti saudara. Seringkali kita bepergian, seringkali saudara naik kendaraan, seringkali saudara berada di tempat-tempat berbahaya. Tapi kalau ada hadirat Allah bersama saudara, karena engkau membawa Dia, maka iblis tidak mampu. Taruh iblis di tempat yang paling bawah dan taruh Tuhan di tempat paling tinggi. Maka saudara sudah satu step mengalami kemenangan. Kuasa dalam puji-pujian. Hari ini belajar. Mari kita mulai mengucap syukur. Paulus katakan dalam segala hal ucapkanlah syukur. Bukan untuk setiap perkara. Saya tidak pernah mengucap syukur untuk kesakitan, untuk earthquake, gempa bumi. Saya mengucap syukur, kalau itu terjadi, saya harus bisa mengucap syukur. Hari ini saya mengajak saudara untuk melangkah, satu langkah dalam ibadah kita. Kuatkan dirimu, mulai berlatih untuk bisa menyanyi, mengucap syukur. Dan dalam tiap nyanyian ucapan syukur di mana Allah hadir, engkau berkoneksi dengan Allah, maka iblis tidak akan mampu menyentuh engkau. Mujizat sedang terjadi. Maukah kita berdoa? Dan saya ingin berdoa untuk saudara Bapa di surga. Mulai hari ini, biarlah kuasa urapan Allah ada pada anak-anakmu yang tahu, yang mulai melangkah untuk mengucap syukur. Doa-doa kami tidak cukup, tapi kami harus menyanyi. Kami membangun atmosfer kehadiran Allah melalui korban ucapan syukur, melalui nyanyian di mana kemenangan pasti kami terima. Terpujilah Tuhan, kami mau terus memuji Engkau sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, sampai jumpa dalam acara This is Your Time pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.